Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan Allah ta'ala. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Dan syukur, segala rasa syukur ya, kita ucapkan untuk Allah, kita berikan, kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan nikmat-nikmatnya. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih ya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dirinya sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih ya. Nah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya ya, adalah hamba dan utusannya yang senantiasa menyerukan kepada keridhaannya. Amma ba'd ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali berikan ya, untuk kita semua waktu untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tarikh al-fiqh seperti biasanya. Maka dari itu hendaklah antunna semua untuk fokus ya ke pelajaran ini. Jangan fokus kepada yang lain-lainnya. Tayyib. Pelajaran tarikh fikih kita sudah sampai ke pembahasan sebab ya menyebarnya fikih di fase apa ini? Di fase asrul a'immatil mujtahidin ya. Para imam-imam yang mujtahidin dan keistimewaan fase ini. Jadi sebabnya yang pertama sudah kita bahas bahwa ya, ini ringkasnya aja ya. Sebab berkembangnya, terkenalnya fikih di masa ini yang pertama karena ya, perhatian pemimpinnya dengan masalah fikih serta ahli fikih di masa itu. Tentu perhatian bukan hanya sekedar perhatian ya, menyokong juga, menyalurkan dana yang banyak untuk fikih dan ahli fikih. Bahkan saking memperhatikan masalah fikih di masa ini, ada salah satu khalifahnya yang bernama dengan Khalifah Mansur ingin menjadikan kitab Muwatta milik Imam Malik sebagai ya, undang-undang mereka, undang-undang di masa itu. Yang menyelisih kitab Muwatta, apa yang terkandung di dalamnya diselisih, maka akan ada hukumannya dari negara langsung. Seperti itu. Seperti undang-undang 1945 Indonesia ataupun Pancasila negara kita. Seperti itu. Saking memperhatikan masalah fikih di masa tersebut, maka wajar apa? Fikih di masa itu berkembang pesat. Ya. Tayyib. Di antara bukti tentang bagaimana perkembangan fikih di masa itu adalah diriwayatkan oleh Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi di sanadi dengan sanadnya, haddatsana Abdullah bin Abdul Hakam, sami'tu Malikan yaqul ya. Imam Malik berkata, ketika itu syawarani Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid berbincang denganku, berdiskusi denganku fi thalatha, dalam tiga hal. Fi an yu'alliqal Muwatta fil Ka'bah. Pertama, ingin menggantungkan Muwatta di Ka'bah. Ya, dipajang agar diperhatikan oleh manusia. Wa yahmilun nas
ala ma fihi, dan memerintahkan manusia untuk mengerjakan apa yang ada dalam kitab Muwatta. Wa fi an yanquda mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluhu min dhahab wa fiddah wa jawhar, dan untuk merobohkan mimbar Rasulullah yang ada sallallahu alaihi wasallam dan menggantinya dengan yang terbuat dari emas, perak dan mutiara. Wa fi an yuqaddima nafi'an imaman fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menjadikan Nafi' sebagai imam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amma ta'liqul Muwatta fa inna as-sahaba ikhtalafu fil furu' wa tafarraqu wa kullun inda nafsihi musib. Yang pertama, ini jelas. Yang pertama, untuk menggantungkan Muwatta, memajangkan Muwatta di Ka'bah. Imam Malik memberikan sikapnya bahwa para sahabat mereka berselisih di dalam masalah furu'. Masalah furu' dalam agama ini bukan masalah akidah, ya. Wa tafarraqu, mereka berselisih. Wa kullun inda nafsihi musib, dan mereka, setiap orang merasa berada pada kebenaran. Maka tidak bisa kita paksakan orang untuk mengamalkan kebenaran yang dianggap oleh satu orang, kebenaran yang dipandang oleh satu orang. Misalnya ustadz memandang suatu hal bahwa ini benar, antunna punya pandangan juga bahwa yang antunna miliki itu benar. Nggak bisa kita paksakan antunna untuk memegang pandangan ustadz. Ustadz juga nggak bisa memaksakan antunna untuk memegang pandangan ustadz, ya. Maksudnya apa? Kita nggak bisa saling memaksakan untuk mengambil pandangan lawan. Seperti itu. Wa amma naqdul minbar, adapun merobohkan mimbar, fala ara an yuharriman nas athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun merobohkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada, aku tidak memandang, ya, aku tidak memandang untuk mengharamkan manusia dari melihat jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa? Kalau dirobohkan mimbar yang ada bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang setelahnya tidak akan bisa melihat bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika itu dirobohkan, naam. Jadi permasalahannya bukan masalah emas, perak dan mutiaranya, enggak. Masalahnya manusia banyak pengen melihat bekas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar, mana mimbarnya, bekasnya. Ya, ini pandangan Imam Malik. Wa amma taqdimatuka nafi'an fa innahu imamun fil qira'ah wala yu'minu an tabdura minhu badirah fil mihrab fatahfadhu alaihi. Adapun engkau pilih Nafi' sebagai imam masjid, ya, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan imam di dalam masalah qiraah. Fala yu'man an tabdura minhu badira fil mihrab fatahfadhu alaihi. Maka tidak bisa merasa, maksudnya tidak bisa ada orang yang bisa mendahului dalam masalah mihrab, fatahfadhu alaihi, sehingga engkau menjaganya. Ini salah satu alasan mengapa kalau Imam Malik dijadikan imam, enggak masalah, ya. Faqal waffaqakallah ya Aba Abdillah. Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan waffaqakallah ya Aba Abdillah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Aba Abdillah. Baik. Yang kedua, syuyu'ul jadali wal munadhara bainal ulama'i fil masajid wa halaqatil ilmi. Sebab, ya, terkemukanya fikih, berkembang pesatnya fikih di masa ini karena apa?
tersebar luasnya jadal, perdebatan di antara para ulama, ya, saling berdiskusi, berdebat di antara para ulama di masjid serta halaqah-halaqah ilmu. Wa kana ahyanan yahsulul jadal bil mukatabah kama yadhharu dzalika ahyanan bil wudhu fi kitabil Lisyafi'i. Ya. Bahkan gak jarang juga perdebatan mereka itu berakhir dengan mukatabah. Mukatabah. Kama yadhharu dzalika, ini permasalahan fikih ya. Mukatabah ini permasalahan fikih berkaitan dengan budak. Kalau Ustaz enggak salah mukatabah. Berakhir dengan mukatabah kama yadhhar dzalika ahyanan bil wudhu fi kitabil Lisyafi'i, yang mana jelas tergambar di dalam kitabul miliknya Imam Syafi'i. Wa qad zakharat ba'dul kutub bi tilkal munadharat, dan banyak ya kitab-kitab fikih terisi dengan perdebatan-perdebatan. Wa ahyanan yafta'ilul khilaf bainal ulama liyudhhir tahqiq fil mas'alatil ilmiyah. Dan tidak jarang pula khilaf di antara para ulama itu jelas ya, yafta'ilul khilaf bainal ulama liyudhhir tahqiq fil mas'alatil ilmiyah, untuk memperlihatkan at-tahqiqul mas'alah fil mas'alatil ilmiyah, apa yang benar ya di dalam masalah ilmiah. Walakin hadzal jadal akhda'ahu al-mutaakhirun fima ba'd li tarwiji madzahibihim wad da'wa ila asabiyatihim fanasabu ba'd al-munadharat ila al-awail wa qad kana al-jadal yahsulu bihi at-tawassul ila al-haqqi fahasb. Akan tetapi ya, perdebatan ini telah diredakan oleh al-mutaakhirun fima ba'd, setelahnya litarwiji madzahibihim wad da'wa ila asabiyatihim, ya, untuk memotivasi orang kepada mazhab mereka, ya, untuk memotivasi orang, mengajak orang kepada mazhab mereka, menyuruh mereka kepada asabiyah, ya. Fanasabu ba'dal munadharat ilal awail, jadi mereka menisbatkan perdebatan-perdebatan kepada orang-orang dahulu. Wa qad kana al-jadal yahsul bihi tawassul ilal haqqi fahasb, dan tak jarang pula dengan perdebatan mereka bisa sampai kepada kebenaran yang mereka inginkan, seperti itu. Itu sebab yang kedua kenapa fikih menjadi tenar atau menjadi perkembangannya sangat pesat. Yang ketiga, zuhuru harakati tadwin litafsir wa sunnah wal fiqh haitsu duwinatil ulum asy-syar'iyyah ka tafsir Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas wa Ubay bin Ka'ab wa kama duwinat fatawa sahabah wa aqdiyatul khulafa'ir rasyidin wa fatawa tabi'in wa tabi'ihim fa fi hadha ad-daur nadajat al-ulum wastaqallat bi manahij khassah. Ya, penyebab yang ketiga fikih di sini menjadi apa? Perkembangannya sangat pesat. Adalah adanya pergerakan percetakan dari ilmu tafsir, sunnah serta fikih, yang mana ilmu-ilmu syariat ini dicetak seperti tafsir Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian tafsir Ali bin Abi Thalib, tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Ubay bin Ka'ab, ini dicetak, ditulis. Kama duwinat fatawa sahabah, kemudian sebagaimana juga fatwa-fatwa sahabat ini ditulis, dicetak. Wa aqdiyatul khulafa'ir rasyidin, serta keputusan-keputusan khulafa'ir rasyidin, wa fatawa tabi'in wa tabi'ihim, serta fatwa-fatwa tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Fa fi hadzal daur, dan di fase ini ya, ilmu-ilmu mulai matang, wastaqallat bi manahij khassah. Kemudian ya, berdiri sendiri dengan metode-metode yang khusus. Wa awwalu man allaf huwa al-Imam Malik bin Anas fi kitabih Al-Muwatta. Dan orang yang pertama yang mengarang kitab adalah al-Imam Malik bin Anas di dalam kitabnya yang bernama Muwatta. Yaqul Imam Malik berkata, laqiyani Abu Ja'far al-Mansur fil hajj
Faqala innahu lam yabqa ala wajhi al-ardi alim ghairi wa ghairuka fi hadzal amr. Wa qad shaghalta anhu bil khilafah faktub lin-nasi kitaban wa wata'ahu tawti'ah wa jannibhu wa jambuhu rukhas ibn Mas'ud wa tashdidat ibn Umar wa raghaib ibn Mas'ud. Ya, gharaib ibn Mas'ud. Baik. Perhatikan. Imam Malik berkata, Imam Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur menemuiku ketika haji. Faqal, dia berkata, innahu lam yabqa ala wajhil ard. Ya, tidak tersisa di atas muka bumi ini seorang alim selainku dan selainmu fi hadzal amr, di dalam masalah ini, di dalam perkara ini. Perkara agama maksudnya. Wa qad syughiltu anhu bil khilafah. Yang mana aku telah disibukkan dengan kepemimpinan. Faktub lin-nasi kitaban. Maka tulislah untuk manusia sebuah kitab. Watti'hu tawti'ah. Kemudian watti'hu tawti'ah. Wallahu a'lam, mungkin di mananya dicetak. Wa jambuhu rukhsah bin Umar. Kemudian diisi dengan rukhsah ya, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian tasdidat ya, tasdidat Ibnu Umar, ya, penekanan dari Ibnu Umar. Tunggu sebentar ya. Baik. Assalamualaikum. Enggak, isikan pulsa. Seperti biasa akan turun. Tasdidat Ibnu Umar maksudnya apa? Bahasa Indonesianya tasdidat adalah penekanan-penekanan dari Ibnu Umar yang ditekankan agar tidak boleh beda dari keputusan Ibnu Umar. Tasdidat apa bahasanya yang lebih tepat ya? Bersikeras,nya apa bersikeras? Tasdidat Ibnu Umar wa gharaib Ibnu Mas'ud, serta gharib-gharib dari Ibnu Mas'ud. Qala Malik fa'allimni kaifa u'allif al-kitab. Imam Malik mengatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, maka ajarkan aku bagaimana mengarang kitab. Yaqulu anhu sahibu kitab Kashfidh Dhunun, pengarang kitab Kashfudz Dhunun berkata, hadza awwalu kitabin ullifa fi syara'il Islam. Ini kitab yang pertama yang dikarang dalam masalah syariat Islam adalah kitab Muwatta. Qila kanat ahadithuhu 10,000, 10.000. Katakan bahwa hadis-hadisnya adalah 10.000. Hadithun 10,000 hadithin, 10.000 hadis. Fahadzabahu wa naqasa ma kana fihi dha'n wa dha'f ila an sarat al ahadits al muttasilah 5,500 hadis. Kemudian dia teliti lagi, dia perhatikan, dia kurangi apa yang terdapat kelemahan di dalam hadis-hadis tersebut. Kemudian dia tetapkan hadis-hadis yang benar-benar bersambung, ada terdapat 5.000 dan 5.500 hadis. Waqad ullifa fi asri Malik, dan juga telah terkarang ya, kitab telah terkarang di masa Imam Malik ya. Selain kitab Muwatta ada kitab Abdul Malik bin Jurayj di Makkah. Selain Imam Malik yang mengarang kitab juga di masanya ada namanya Abdul Malik bin Jurayj di Makkah. Wal Auza'i bi Syam, Imam Auza'i di Syam. Wa Sufyan ats-Tsauri bil Kufah, di Kufah. Wa Hammad bin Salamah bil Basrah, Hammad bin Salamah di Basrah. Wa Hashim di Wasit. Wa Ma'mar bil Yaman, Hashim atau Hushaim di Wasit, wa Ma'mar di Yaman. Wa Ibnul Mubarak di Khurasan, Ibnul Mubarak di Khurasan. Wa Jarir bin Abdul Hamid birrai. Qad akhraj Tirmidzi fi Jami'i ma nassahu. Imam At-Tirmidzi telah mengeluarkan dalam kitabnya ma nassah, yang telah dia tulis
li'anna su'ilna an hadha falam naf'alhu zamanan thumma fa'alnahu lima rajawna fihi min manfa'atin nas. Ya, karena kami telah diminta tentang masalah ini, falam naf'alhu zamanan, kami belum mengerjakannya. Thumma fa'alnahu, kemudian kami kerjakan, lima rajawna fihi min manfa'atin nas, karena kami harapkan di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia. Lianna qad wajadna ghaira wahid minal a'imah takallafu min at-tasnif ma lam yasbiqu ilaihi. Karena kami dapatkan tidak satu orang dari para a'imah telah membebani diri mereka untuk mengarang yang belum ada dibuat oleh orang-orang sebelum mereka. Minhum Hisham bin Hassan, di antara mereka adalah Hisham bin Hassan, wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, wa Sa'id bin Abi Arubah, wa Malik bin Anas, wa Hamad bin Salama, wa Abdullah bin Mubarak, wa Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, wa Waqi' bin Al-Jurayj, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa ghairu min ahli al-ilmi wal fadl sannafu. Mereka mengarang seluruhnya selain nama-nama yang ada di sini, ghairuhum min ahli ilm, selain dari mereka dari ahli ilmu wal fadl yang memiliki kemuliaan. Sannafu, mereka mengarang, faja'alallahu fi dzalika manfa'ah katsira. Allah jadikan di dalam karangan mereka manfaat yang sangat banyak. Fanarju lahum bidzalika tsawab al-jazil indallahi lima nafa'a Allahu bihil muslimin fabihimul qudwah fi ma sannafu. Dan kami harapkan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka pahala yang sangat banyak di sisi Allah karena apa yang telah Allah jadikan manfaat bagi kaum muslimin dengan kitab-kitab tersebut, dengan karangan-karangan tersebut. Fabihimul qudwah fi ma sannafu, maka dengan mereka terdapat qudwah, suri tauladan, contoh dari apa yang telah mereka karang. Jadi contoh. Kama allafa Abu Hanifah kitab al-fiqh al-akbar wa kitabun azim hawa 60,000 masalah wa qila akthar. Demikian pula Imam Abu Hanifah mengarang kitab yang dinamakan dengan fikih akbar, al-fiqhul akbar, ya, kitab punya Imam Abu Hanifah. Al-fiqhul akbar, ya, kitab yang besar yang mencakup 60,000 hadis, 60,000 masalah, dan dikatakan lebih dari 60,000 masalah di dalam kitab al-fiqhul akbar. Ini Imam Abu Hanifah. Lakin ikhtalafu hal tasihu nisbatuha ilaih au annahu min ta'lifi ashabihi. Akan tapi mereka para ulama berselisih apakah benar penisbatan kitab tersebut kepada Imam Abu Hanifah atau itu karangan dari sahabat-sahabatnya, ya, atau itu karangan dari sahabat-sahabatnya. Wa qad tubi'a kitabul fiqh al-akbar sanah 1321 bil Hind. Dan telah dicetak kitab fikih akbar pada tahun 1321 Hijriyah di India. Lakin hadzal kitab yatahaddath 'anil aqidati salafiyah fa huwa ghairu kitabil fiqh al-akbar alladhi yatahaddath 'anil fiqh. Akan tapi kitab al-fiqhul akbar ini adalah kitab yang membahas tentang akidah salafiyah. Tentang akidah salafiyah. Ternyata isinya namanya al-fiqhul akbar, namanya fikih di situ. Namun ternyata pembahasannya adalah tentang pembahasan akidah salafiyah, bukan pembahasan tentang kitab fikih. Hanya saja namanya al-fiqhul akbar. Yaqulu anhu ba'dul ulama, para ulama mengatakan tentang kitab tersebut, walam yaqa' lahu min al-iqbal wa tawatur riwayah wal qabul ma waqa' li Muwatta' Malik bin Anas. Ya. Akan tetapi para ulama mengatakan tentang kitab al-fiqhul akbar ini tidak diterima atau belum diterima. Walam yaqa' lahu minal iqbal, ya. Ternyata penerimaan manusia terhadap kitab al-fiqh al-akbar wa tawatur riwayah wal qabul, serta periwayatan, ya, tidak seperti kitab miliknya Imam Malik, yaitu Muwatta, miliknya Imam Malik bin Anas. Jadi kebanyakan manusia maksudnya jika dibandingkan antara kitab al-fiqh al-akbar dengan kitab al-Muwatta, maka manusia lebih banyak menerima kitab al-Muwatta, lebih banyak menerima kitab al-Muwatta ketimbang kitab al-fiqhul akbar. Ya, ini enggak ada masalahnya di sini. Berbeda, enggak ada masalah. Wa kama fassala al-hadits an at-tafsir wal fiqh fi at-ta'lif kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim wa kutub as-sunan wa buwibat ala abwab al-fiqh. Ya. Begitu pula ada di dalam kitab hadis, dipisahkan di dalam kitab hadis dari tafsir fikih di dalam karangannya, seperti kitab-kitab Sahih Bukhari wa Muslim wa kutubus sunan, kan? Kitab-kitab sunan
Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, sunan yang lainnya. Tayyib. Wabuwibat ala abwabil fiqh, dan bab-babnya dijadikan dibuat dengan bab-bab masalah fikih. Kama dawana al-Imam Syafi'i rahimahullah ilmu usul fiqh. Demikian pula Imam Syafi'i mengarang kitab dengan nama mengarang kitab di dalam ilmu usul fikih. Farasama manhaj al-istinbat wa bayyana yanabi al-fiqhi wa waddaha ma'alimahu. Kemudian dia gambarkan bagaimana metode-metode mengambil kesimpulan, dia jelaskan bagaimana yanabi al-fiqh, ya. Dia jelaskan di dalam ilmu usul fikih, ya, tentang sumber-sumber fikih. Mata air, yanabi artinya mata air. Baik, demikian. Waddaha ma'alimahu. Kemudian dia jelaskan bagaimana cara masalah ilmu fikih yang berkaitan dengan ilmu fikih. Naam. Tayyib, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Adapun setelahnya, ini pembahasan tentang apa yang terjadi di masa tersebut, bagaimana perkembangan fikih di masa itu, masa al-a'immatul mujtahidin, yang mana di masa itu sudah mulai mencetak atau mereka mengarang kitab, sehingga ya, ilmu mulai tersebar luas. Naam. Terlebih lagi, ini salah satu sebab, ya, ada beberapa sebab, ya. Jadi yang pertama, sokongan dari pemerintah, ya. Saluran dananya tentu jelas untuk fikih dan ahli fikih. Kemudian banyaknya tersebar perdebatan, berdiskusi di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu. Yang ketiga tentu adanya pergerakan percetakan untuk ilmu-ilmu syariat ini, diantaranya tafsir, hadis, yaitu sunnah, fikih dan lain-lain. Ini yang menyebabkan fikih berkembang pesat di masa ini, izdihar atau muncul di permukaan, menjadi perhatian. Naam, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas maka tanyakan ke ustadz, ya. Intinya ambil poin-poin pentingnya saja, nggak mesti paham gak mesti paham per huruf apa yang ada di kitab, enggak. Jadi paham poin-poinnya apa yang kita sebutkan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.